oleh kami Kabupaten Mapi yang dijuluki dengan Negeri Sejuta Rawa. Yang terhormat dari Anggota DPR Papua 14 kursi Henriku Sebenkepse melakukan tatap muka dengan masyarakat dalam rangka pengawasan pelaksanaan otonomi khusus Papua di Ibu Kota Kepi Kabupaten Mapi Sabtu 3 Juli 2021. Secara Katolik, mari kita satu dalam doa. Kedatangan anggota DPR Papua 14 kursi ke Ibu Kota Kepi adalah melihat dari dekat sistem pengawasan pelaksanaan otonomi khusus Papua di Ibu Kota Kepi Kabupaten Mapi. Kunjungan dari anggota Parlemen Utusan Adat bertujuan menjaring aspirasi dari warga tentang pengawasan pelaksanaan otonomi khusus Papua di Ibu Kota Kepi Kabupaten Mapi di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Purna di Provinsi Papua dan juga bisa diantar. Dalam tatap muka langsung dengan masyarakat Kepi, diketahui selama dana otonomi khusus dikucurkan ke Papua, tidak dirasakan oleh masyarakat kecil yang ada di pinggiran perkotaan dan di kampung-kampung. Anak-anak kami yang sarjana untuk mendengarkan tentang bagaimana Otsus mau diperpanjangkan. Sementara dana yang dikucurkan pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Papua yang diterima langsung Bupati Wali Kota di Papua tidak dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Mapi bagian selatan Papua. Saya akan memperjuangkan semua aspirasi. Seiring berjalannya otonomi khusus di Papua selama 20 tahun terakhir, belum ada wujud pembangunan di Mapi. Masyarakat mengeluh karena tidak merasakan dana Otsus yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya di Papua. Itu ketua percuma betul tidak ada dana. Operasional dari mana? Jadi saya minta DPRP daerah. Masyarakat Mapi menilai pembangunan di Kabupaten Mapi tidak berhasil karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Mapi, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur. Beberapa sesi yang tadi saya baca ini pertama-tama mengenai infrastruktur yang saya lihat di sini. Pertama untuk umum ini, jalan-jalan utama, titik kota yang orang sudah buka sana itu, belum tinggalkan saja biar. Selama DPR dari DPR sekarang kota itu kamu tidak perhatikan. Jadi kita semua orang Yarai, ada orang Tamrio, ada orang Muyal, dan semua orang pendatang dan orang Nusantara juga ada. Itu perbaiki yang semua jalan utama itu harus jadi. Jalan ekonomi dari ke timur itu juga harus jadi. Karena aset ada di situ untuk Mapi, undang. Kami orang ada, kami orang ada. Dan otonomi ini dia jalan ini selama ini pejabat anak-anak Papua, anak negeri dulu yang pakai dana-dana ini. Tidak menentukan pembangunan tidak seperti seutuhnya. Akhirnya ada masalah bergerak berbeda. Karena tidak rasa. Mereka tidak rasa dana-dana ini kemana. Jadi, karena kami sendiri yang melihat dari lapangan, kami sendiri korban. Kami yang berdiri korban. Begitu. Maka itu kami minta, sebelum kita mengaku otonomi kedua, pemerintah negara harus jawab. Karena otonomi dana itu tidak menentukan bangunan. Semua ganti-ganti masyarakat Papua dinilai serata. Dan keputusan kami dari Dewan Adat, setiap bulan tiap kakak 10 juta. Nanti Republik tanggapi seperti apa. Otsus ini kami tidak bicara, itu kamar atur. Jadi kita tidak rasakan, jadi Otsus ini siapa yang atur. Jadi macam menyangkut tanah dan lain-lain tadi itu benar. Ini Kabupaten Mapi ini banyak kekurangan. Itu sudah kita tidak rasa. Coba turun di kampung-kampung. Itu rumah ada putus-putus jatuh. Uang ini kemana? Ya, uang ini kemana? Saya hanya bicara soal pembangunan dan batas wilayah adat dan pemerintah. Tidak jelas di Kabupaten Mapi. Karena wilayah adat Kabupaten Mapi dia punya potensinya besar dan ada kekayaan. Kami belum pernah dapat sepeser pun dari pemerintah sampai hari ini. Di negeri ini, khusus di Mapi saya lihat. Tapi saya pikir khusus di seluruh Papua juga. Akibatnya dengan adanya tawaran
Salah satunya itu orang Papua akan jadi tuan di negerinya sendiri. 20 tahun yang lalu. Dana yang dikirim dari pusat berapa dan jatah untuk kabupaten berapa? Karena yang dana yang sampai di kabupaten kota ini yang susah bukan masyarakat yang ini. Bukan masyarakat saja. Saya pejabat negara. Saya eselon 3 kepala bidang. Hari ini secara resmi saya kembalikan SK saya sebagai kepala bidang. Akan saya serahkan kepada bupati. Tadi pagi setelah saya pimpin apa saya sampaikan bahwa hari ini saya akan kembalikan SK. Kenapa itu? Saya kepala bidang kebudayaan. Bagaimana saya mau bina masyarakat Mapi di bidang kebudayaan? Potensi yang ada di pelatihan, pembinaan ada, promosi keluar ke daerah di luar Papua. Pakai uang kemana? Tadi yang diberikan honor dari dana Otsus PKD PAUD, TK PAUD. Nah, ini seringkali tidak dibayarkan sampai 1 tahun, kadang setengah tahun. Nah, ini saya mau tanya dulu bagaimana Otsus ini biasa kirim di awal tahun atau akhir tahun atau pertengahan. Akhirnya honor kita tuh biasa dibayarkan di 1 tahun, 1 kali bayar atau setengah tahun. Itu menyangkut gereja-gereja mungkin tadi Bapak sudah sampaikan, tapi saya mau lebih perjelaskan. Gereja itu di Kabupaten Mapi ada yang masih dengan atap rumbia, masih dengan dinding gaba-gaba, lantai pasir. Mungkin saya tambah sedikit biar mereka sudah kasih masukan tadi dari pasar, dari ini, mama, tapi saya mau kasih masukan juga karena saya bagian dari perempuan. Ya, menyangkut dana itu di situ mungkin ada rapnya ya. Menyangkut anyam-menganyam, sulam menyulam dari bahan budaya. Ada bagian untuk perempuan kah dari dana Otsus? Itu harapan kami kepada Bapak yang datang untuk menimba, menggali hak-hak masyarakat dari Papua, khususnya di Kabupaten Mapi ini, jangan sampai tergagal. Yang kami harapkan, kami tokoh masyarakat sudah memperjuangkan lewat MRP, tetapi MRP tidak bertanggung jawab untuk mewadahi butir-butir harapan daripada masyarakat di Kabupaten Merauke. Kedua, tim lembaga adat, Dewan Adat Yakuat Kabupaten Mapi kemarin bulan lalu sudah pernah untuk mau memberikan masukan di provinsi, tetapi tidak terakomodir dengan baik. Akhirnya dari DPR Provinsi Papua, fraksi kultur, ini yang ketiga, jangan yang keempat. Kalau memang mau amenkan aspirasi ini, tolong amenkan dari tanah Mapi ini, supaya bawa ke sana menjadi barang bukti yang autentik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang kedua, tanggapan terkait penerimaan kepada Ibu disilakan. Secara Katolik, Anggota DPR Papua 14 kursi Henrico Seben Gipsi mengatakan, aspirasi masyarakat yang telah ia jaring ini akan ia diskusikan di tingkat parlemen DPR Papua di Jayapura. Program otonomi khusus Papua yang diberikan pemerintah pusat kepada rakyat Papua untuk menjadi tuan di negerinya sendiri dengan mengelola sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Papua benar-benar terlaksana dengan baik sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Otsus Nomor 1 Tahun 2001. Otsus mau diperpanjang. Tanggapan dan terkait dengan aspirasi yang tadi dari 6 tokoh masyarakat adat di Kabupaten Mapi, saya selaku anggota Dewan tadi mewakili wilayah 4 Kabupaten Mapi dengan Merauke, Asmat dan Bovendigul. Penyerapan hari ini saya akan memperjuangkan terkait dengan lebih khusus dengan fraksi khusus, otonomi khusus yang nanti setelah penyerapan aspirasi ini akan memperjuangkan terkait dengan kendala dan kekurangan orang asli Papua yang ada di Kabupaten Merauke
dan juga lebih khusus di Kabupaten Mapi hari ini. Ini salah satu solusi untuk Otsus jilid pertama yang sudah berakhir nanti tanggal 21 November 2021, yang selama ini masyarakat Mapi tidak ada perubahan sampai detik hari ini. Masyarakat ini hanya tahu dana otonomi khusus sekian jumlahnya besar, itu di atas kertas. Tetapi realisasi yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Mapi, lebih khusus di masyarakat Kabupaten Mapi yang hari ini saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua meninjau bahwa sama sekali bapak-bapak dari perwakilan masyarakat adat 6 suku besar yang ada di Kabupaten Mapi ini merasa bahwa kendala yang begitu luar biasa, apalagi dengan masyarakatnya yang ada di Kabupaten Mapi. Nah, terus juga dengan infrastruktur, pembangunan, pendidikan, dan banyak honorer, lebih khusus kita punya masyarakat Kabupaten Mapi dan juga buruh dan TKBM Kabupaten Mapi banyak terbengkalai. Dengan melihat situasi seperti ini, mempertimbangkan dan memperjuangkan di fraksi khusus, lebih khusus di Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang nantinya kita akan masuk dalam agenda perencanaan atau masuk dalam agenda besar, yaitu paripurna, sidang Dewan Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk memberikan asumsi yang selama ini yang dirasakan oleh kita punya saudara-saudara masyarakat Kabupaten Mapi lebih khusus dan masyarakat Papua Selatan lebih umum. Kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan juga ekonomi. Untuk itu masyarakat Mapi menyuarakan untuk tetap sabar, bersemangat, mendukung program pemerintah Kabupaten Mapi dalam mewujudkan Mapi yang aman, damai, dan berkeadilan untuk bangsa dan negara. Generasi muda, ini dia berantai. Anak-anak kami yang sarjana. Dari Mapi, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan. Yang terhormat Ketua Umum